Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Trisna, NPM 19160001 dari Prodi PGSD 4A. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas pengembangan multimedia yang diampu oleh Bapak Ridho Agung Juantara, MPD. Saya akan menjelaskan tiga hal, yaitu satu, media pembelajaran. Yang kedua, konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang ketiga, cara pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai alat komunikasi guru dengan siswa agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Manfaat dan fungsi media. Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Manfaatnya yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan secara seperti senyatanya, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, bingkai, film, atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, atau foto. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, atau melalui program komputer animasi. Konsep yang terlalu luas dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. Secara garis besar, fungsi media adalah 1. Menghindari terjadinya verbalisme. 2. Membangkitkan minat atau motivasi. 3. Menarik perhatian mahasiswa. 4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. 5. Mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar. 6. Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Jenis dan klarifikasi media. Mengklarifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu 1. Pengalaman langsung dari file the real life experience, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. 2. Pengalaman tiruan the
substyle of the real experience, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. 3. Pengalaman dari kata-kata words only, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media rekaman, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak berdasarkan persepsi indera. Media diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yakni media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, kaset, tape recorder, dan piringan hitam. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, yang menghasilkan bentuk atau rupa yang dikenal sebagai media peraga. Video visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide, foto, gambar, atau lukisan lainnya. Media visual dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Media visual 2 dimensi, yaitu hanya dapat dilihat dari satu arah, contohnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media visual 3 dimensi, yaitu media yang dapat dilihat dari berbagai sisi, contohnya meja, kursi, rumah, patung, dan boneka. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini dibagi menjadi ke dalam audio visual diam seperti slide bersuara, film rangkai bersuara, cetak suara, dan audio visual gerak, misalnya film suara, film kaset, peranan media pembelajaran, dan beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi, yaitu faktor-faktor antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, hambatan lingkungan, hambatan psikologis, misalnya minat, sikap, motivasi, kepercayaan diri, gaya belajar, dan lain-lain. Hambatan kultural, misalnya perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan. Hambatan lingkungan adalah hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Apabila pembelajaran dilihat sebagai sebuah sistem, maka unsur-unsur atau komponen-komponen yang terlibat dalam sistem itu tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa ketiadaan suatu unsur dalam suatu sistem akan berpengaruh terhadap jalannya sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, media pembelajaran merupakan unsur atau komponen sistem pembelajaran. Maka, media pembelajaran merupakan bagian integral dari pembelajaran. 2. Konsep dasar multimedia pembelajaran. Pengertian multimedia interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, penyimpanan, penyajian, dan mengakses kembali informasi teks, grafik, suara, dan video atau animasi. Multimedia merujuk kepada sistem berbasis komputer yang menggunakan berbagai jenis isi seperti teks, audio, video, grafik, animasi, dan interaktivitas. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan
grafik, teks, animasi, video, dan audio multimedia mempunyai kegunaan memperjelas penyajian materi supaya tidak terlalu visual, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, serta dapat mengatasi sikap pasif siswa. Multimedia pembelajaran juga bisa memanfaatkan fleksibilitas komputer untuk memecahkan masalah-masalah belajar. Banyak manfaat yang diperoleh dari fleksibilitas komputer ini karena dapat memasukkan video ke audio, elemen-elemen grafis, bentuk-bentuk proses, peran, dan tanggung jawab lainnya. Multimedia pembelajaran merupakan komponen yang dapat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Hal ini dilandasi oleh persepsi bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan baik, efektif, dan menyenangkan jika didukung oleh media pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dalam cakupannya, multimedia interaktif dapat mengubah materi yang sifatnya abstrak menjadi konkret, serta dapat memberikan siswa partisipasi aktif dalam pembelajaran, mendapatkan pengalaman nyata, mengamati kejadian dalam media yang berbentuk simbol. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar ini dimaksudkan agar mahasiswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik dalam proses belajarnya, sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. Dalam multimedia pembelajaran, materi yang disajikan melalui kata-kata, baik narasi maupun teks tertulis, dan gambar baik diam maupun bergerak. Pembelajaran yang bermakna akan menggunakan kata-kata dan gambar tersebut dijelaskan dalam teori kognitif. Multimedia pembelajaran. Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi pelajar dan menciptakan belajar aktif, namun efektivitasnya dilihat dari pencapaian hasil belajar ternyata tidak konsisten. Diduga kurang konsistennya hasil pembelajaran menggunakan multimedia yang disebabkan oleh desain multimedia hanya meningkatkan aspek kognitif dan mengabaikan aspek motivasi. Sedangkan aspek motivasi memegang peran yang sangat penting dalam belajar. Kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan navigasi dan perangkat bantuan merupakan penyebab kurang efektifnya belajar terbuka, open learning environment. Navigasi adalah faktor yang krusial dalam pembelajaran mandiri berbasis multimedia. Belajar bermula perlu dipandu dalam perangkat bantuan navigasi yang memadai. Selanjutnya, yaitu 1. Jangan menampilkan lebih dari satu objek yang harus diobservasi dalam layar pada saat yang sama. 2. Mengintegrasikan objek multimedia harus komplementer satu dengan yang lain dan tersinkronisasi. 3. Objek yang memerlukan cognitive loading yang tinggi seperti diagram alir sebaiknya jangan diintegrasikan dengan objek yang lain. 4. Pengintegrasian objek dinamik seperti video dan animasi dengan objek statik seperti teks. Jangan meminta pelajar mengobservasikan keduanya dalam waktu yang sama menggunakan alat sensor yang sama. Selanjutnya, prinsip multimedia. Dalam prinsip multimedia ada 7 prinsip, yaitu 1.
prinsip contiguity. Di dalam prinsip contiguity ada prinsip coherence, prinsip signaling, prinsip redundancy, prinsip segmenting, prinsip pre-training, prinsip modality, prinsip multimedia, prinsip personalization, prinsip interactivity. Selanjutnya yang kedua ada prinsip kesebandingan atau proporsi. Kesebandingan merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau dengan elemen keseluruhan. Kesebandingan dapat dijangkau dengan menunjukkan hubungan antaranya suatu elemen dengan elemen dengan elemen lain, elemen bidang dan ruang dengan dimensi bidang dan ruangnya, dimensi bidang atau ruang itu sendiri. Lalu ada prinsip penekanan, prinsip keseimbangan atau balance, prinsip irama atau ritme, prinsip keselarasan atau harmoni, prinsip kesatuan atau unity. Kemudian selanjutnya ada komponen multimedia. Multimedia pembelajaran dimaksudkan sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Program multimedia pembelajaran akan memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih leluasa dan lebih individual terhadap materi pembelajarannya. Green and Born 2002 menjelaskan terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu 1. Berbasis kertas, contohnya buku, majalah, brosur. 2. Berbasis cahaya, contohnya slideshow, transparasi. Yang ketiga, berbasis suara, contohnya CD player, tape recorder, dan radio. Yang keempat, berbasis gambar bergerak, contohnya televisi, VCR, dan film. Yang kelima, berbasis digital, contohnya komputer. Adanya integrativitas dan fitur interaktif dalam aplikasi multimedia telah menjembatani interaksi antara komputer dengan pengguna. Kemajuan teknologi multimedia yang berbasis web telah membantu perkembangan kemampuan menjadi efektif memanfaatkan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran. Ada 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu kemudahan navigasi, 2. Kandungan kognisi, presentasi informasi. Terus yang ketiga, integrasi media. Yang keempat, artistik dan estetika. Yang kelima, fungsi secara keseluruhan. Selain itu, aspek-aspek dalam multimedia pembelajaran harus menunjang tercapainya maksud tersebut. Beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran antara lain umpan balik, percabangan, penilaian, monitoring kemajuan, petunjuk, dan tampilan. Jenis informasi yang ditampilkan bisa berupa kata-kata atau teks dan gambar atau grafik, sedangkan untuk yang multimedia bisa ditambah suara, animasi, video klip, tingkat abstrak digambar. Simbol perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya, materi yang terakhir, cara pengembangan multimedia. Proses pembelajaran berbantu multimedia menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir secara kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam memutuskan perangkat keras multimedia dan perangkat lunak apa saja yang
yang terlibat dalam menciptakan proyek multimedia. Bagaimana elemen-elemen multimedia dikumpulkan dan dimodifikasi. Bagaimana penciptaan interface, presentasi, dan penggunaan interaktivitas dalam authoring perakitan elemen media. Pada tahap pra-authoring, yang pertama adalah acquire media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang akan diperlukan. Yang kedua, multimedia authoring atau makromedia director. Authoring adalah tahap di mana semua elemen media yang telah dibuat atau dimodifikasi, diimpor, dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software makromedia director. Elemen-elemen multimedia itu lalu akan digabungkan bersama menjadi satu aplikasi akhir dan diintegrasikan ke dalam suatu bentuk presentasi yang digunakan untuk tujuan menyampaikan informasi khususnya dalam hal media pembelajaran. Selanjutnya, multimedia pasca authoring atau kemasan untuk pengiriman aplikasi media dengan berbagai elemen media digital yang tergabung pasti akan memiliki ukuran besar, oleh karena itu tidak dapat ditampung oleh floppy disk, tetapi dengan menggunakan CD. Pengawasan tidak hanya melibatkan penyimpanan aplikasi ke sebuah media penyimpanan optik, tetapi juga kemasan fisik aplikasi itu sendiri. Selanjutnya ada tahapan dan prosedur pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan membuat software, memerlukan pengelolaan yang sistematis dan melalui langkah-langkah yang sistematis sehingga terbentuk satu sistem yang kompleks. Pengembangan software meliputi 5 kegiatan, yaitu 1. Penggunaan, 2. Pengamatan, 3. Analisis, 4. Reka bentuk atau desain, 5. Implementasi. Pengembangan multimedia menurut Sutopo 2003 dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain atau perancangan, kumpulan material, pembuat, testing, dan distribusi. Untuk dapat mengembangkan multimedia, pembelajaran Arif S. Sadiman 2006 membagi ke dalam 6 langkah, yaitu 1. Menganalisis kebutuhan, 2. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, 2. Perumusan tujuan instruksional, 3. Perumusan butir-butir materi, 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan, 5. Penulisan naskah media, 6. Mengadakan tes dan revisi. Selanjutnya ada model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam pembuatan program media pembelajaran interaktif. Ada banyak model yang sering dipakai oleh para pengembang MPI, yaitu model APET, model ADI, model Alesi-Trolip, model Lee, model Borg and Gold, dan model Infors and Baron. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.